semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Gina Yuhaina Ma'ruf dengan NIM 14014-22287 dengan nomor presensi 3. Di sini saya akan memaparkan video tentang penyimpanan alat di laboratorium. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yang pertama untuk mengetahui jenis alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang kedua, untuk mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium. Nah, teman-teman, sebelum kita menyimpan alat-alat di laboratorium, kita harus mengetahui dasar dari alat-alat tersebut. Oke, yang pertama ada jenis alat, yang kedua ada jenis bahan pembuatan, yang ketiga ada percobaan, dan yang keempat ada seberapa sering alat tersebut digunakan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis alat. Jenis alat misalnya ada gelas kimia, corong, cawan petri, lumpang, dan alu. Selanjutnya ada jenis bahan pembuatan. Jenis bahan pembuatan misalnya ada kaca, porselin, logam, dan kayu. Selanjutnya ada percobaan. Percobaan misalnya ada laju reaksi, kesetimbangan, dan lain-lain. Yang terakhir, seberapa sering alat tersebut digunakan. Yang sering digunakan misalnya gelas kimia, sedangkan yang jarang digunakan misalnya adalah lumpang dan alu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium. Yang pertama, ada mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, ada alat yang harus ditaruh dengan posisi berdiri, misalnya higrometer, neraca lengan, dan gelas beker. Sedangkan terdapat alat yang harus ditaruh dengan posisi terbaring, misalnya tabung reaksi. Yang ketiga, meletakkan mikroskop atau alat berat lainnya di bagian bawah lemari agar mudah diambil. Yang keempat, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disimpan menurut abjad. Yang kelima, zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Alat disimpan di lemari tertutup dan diletakkan sesuai dengan label namanya. Alat yang sering digunakan diletakkan di rak yang mudah dijangkau, sedangkan untuk alat yang jarang digunakan dapat ditempatkan di rak paling atas. Ingat ya, mengambil alat dengan menggunakan tangga jika posisi kita tidak mampu menjangkaunya. Alat disimpan dengan dikelompokkan dengan jenis bahan dari alat. Alat bisa terbuat dari kaca, porselin, logam, kayu, plastik, dan karet. Alat yang terbuat dari gelas beker, Erlenmeyer, lap ukur, dan gelas ukur ditata rapi sesuai dengan bentuk dan ukuran. Alat yang terbuat dari kayu seperti penjepit tabung reaksi, yang terbuat dari logam seperti spatula dan pinset, terbuat dari plastik, terbuat dari karet seperti sendok karet, terbuat dari porselin seperti cawan alu, pot pepes yang ditata rapi sesuai dengan jenisnya. Penyimpanan alat juga disesuaikan dengan aspek berat. Alat yang memiliki berat lebih dari cawan dan alu diletakkan di bagian rak yang paling bawah. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui cara penggunaan alat-alat
sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.